Saudara, saya percaya kita tetap bersemangat, bahkan di hari-hari ini kita mau semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan kita mau semakin mengerti kebenaran firman Tuhan lewat kitab Yesaya pada malam hari ini. Kita bersyukur ya, dari hari ke hari bahkan bulan ke bulan, bahkan di masa-masa sulit Tuhan tetap pelihara kita. Itu adalah janji firman Tuhan. Iya, kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Yesaya pasal yang ke-11, saudara. Ya, kemarin sudah sampai ayat yang ke-5, sekarang ayat yang ke-6. Ya, firman Tuhan berkata, ini masih kita membahas kitab Yesaya, adalah satu kitab yang ditulis oleh Nabi Yesaya, di mana Tuhan memakai Yesaya untuk mengingatkan bangsa Israel untuk kembali dan bertobat kepada Tuhan, agar mereka boleh memiliki kehidupan di dalam berkat dan janji-janji Tuhan. Sebaliknya, kalau mereka tidak mau bertobat, maka yang akan mereka alami dalam hidup mereka adalah kutuk dan murka Tuhan. Iya, ayat yang ke-6 berkata begini, saudara ya. Serigala akan tinggal bersama dengan domba, macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Ya, saudara, kita sudah membaca kemarin ini janji tentang Raja Damai yang akan datang, yaitu Yesus Sang Mesias akan datang ke dalam dunia membawa kebenaran dan damai sejahtera. Ya, dan dia lahir di tengah-tengah mereka, ya. Di sini dikatakan ayat 6, serigala akan tinggal bersama dengan domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, dan sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Saudara, zaman keemasan masih akan datang, suatu masa damai ketika anak-anak akan bermain secara aman dengan binatang-binatang yang dahulu berbahaya. Tidak semua hal ini digenapi dalam kedatangan Kristus yang pertama. Ya, misalnya nih, alam belum kembali kepada keseimbangannya dan harmoni yang dimaksudkan, ya. Keharmonisan yang sempurna seperti itu hanya mungkin terjadi sewaktu Kristus datang dan memerintah atas dunia, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Kristus yang pertama telah digenapi. Apa yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya tentang kedatangan Mesias sudah tergenapi. Yesus datang membawa keselamatan, saudara. Tetapi kita semua sedang menunggu penggenapan kedatangan Kristus kali yang kedua. Kapan saatnya? Jangan tanya kepada saya, karena hanya Tuhanlah yang tahu. Tapi Alkitab berkata, berjaga-jagalah sebab dia datang seperti pencuri. Artinya apa? Kedatangan Yesus kali yang kedua tidak ada yang tahu. Kenapa digambarkan kedatangannya seperti kedatangan seorang pencuri? Yang namanya pencuri kalau mau datang tidak ngomong-ngomong. Yang namanya pencuri ketika datang yang kedua, orang sedang tidur nyenyak. Dia datang di waktu-waktu orang tidur nyenyak, sehingga tidak ada satupun yang terjaga, dan dia bisa masuk dan dia bisa melakukan apa yang dia mau tanpa ketahuan. Saudara, artinya apa? Ya, mari kita sudah diberikan bocoran di dalam Alkitab. Ya, Tuhan sudah memberitahu bahwa dia akan datang kedua seperti pencuri. Tuhan akan datang. Ya, jangan pernah tertidur pulas dengan hidup kekristenanmu. Kita harus senantiasa berjaga-jaga. Bahkan dengan semua yang terjadi ini, pandemi ini, saudara, masih banyak orang yang santai, tidak mau bertobat. Kita harus hidup di dalam takut akan Tuhan. Bukan takut akan virus corona, tapi takut akan Tuhan. Ya, hati-hati dengan rasa takut yang lain. Ya, iblis itu berusaha menyebar rasa takut akan kematian dengan adanya corona. Semua orang ketakutan, takut mati, sehingga orang melupakan satu rasa takut yang harus kita miliki dalam hidup ini, yaitu takut akan Tuhan. Ya, ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka kita tidak perlu memiliki ketakutan-ketakutan yang lain. Hidup takut akan Tuhan. Kenapa, saudara? Alkitab berkata, takut akan Tuhan yang akan membuat kita berjaga-jaga dalam hidup ini, sehingga kita tidak ketiduran waktu Tuhan datang.
Banyak orang yang tidur waktu Tuhan datang. Jangan tidur saudara, bangun ya. Mari kita bangun ketika Tuhan datang, kita lagi dalam keadaan berjaga-jaga. Ingat Yesus bilang dia datang seperti pencuri, artinya tidak ada yang tahu. Yang kedua, di saat semua orang lagi tidur. Makanya saya berdoa dengan adanya mesbah doa ini, kita semua bangun dari tidur kita. Jangan tidur lagi saudara, sudah cukup kita jadi orang Kristen yang tidur terus dalam iman, bahkan mati di dalam iman. Mari kita bangun dan berjaga-jaga saudara ya. Tidak usah takut akan yang lain, takutlah akan Tuhan. Kalau saudara hanya takut virus corona, saya curiga saudara tidak takut Tuhan. Takutlah akan Tuhan dan kita berjaga-jaga dalam iman. Kalau sudah waktunya dipanggil Tuhan, ya dipanggil Tuhan, gak usah tunggu kena corona. Makanya saya bilang hati-hati masuk di kamar mandi. Kenapa? Banyak orang mati karena kepleset di kamar mandi. Bukan cuma karena kena corona, tapi mari kita berjaga-jaga dalam iman. Kalaupun sudah waktunya dipanggil Tuhan, Alkitab bilang mati itu untung. Ya, mari kita persiapkan hidup kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Yang namanya kematian bisa datang kapan saja. Karena itu hiduplah di dalam takut akan Tuhan. Nah, apa yang ditulis ini belum tergenapi yang lainnya ketika kedatangan Yesus yang pertama. Tapi ini akan tergenapi ketika Yesus datang kali yang kedua, ketika kita memerintah bersama dia di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Ya, itu yang dimaksud. Ya, maka ular-ular akan berbaring, bahkan anak-anak bayi akan memasukkan tangannya ke sarang ular beludak tapi tidak akan digigit. Ya, semua yang dilakukan, tidak ada orang yang berlaku busuk, tidak ada lagi pengkhianatan, tidak ada lagi dosa kenajisan di sana. Ya, dikatakan di sini ya ayat yang ke-9, tidak ada lagi akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Ya, ketika Tuhan datang kali yang kedua saudara, di sini dikatakan sebab seluruh bumi akan penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Ya, kita akan ada satu saat di langit yang baru dan bumi yang baru. Kita sedang menantikan itu, karena itu teruslah berjaga-jaga. Yang harus kita lakukan hari-hari ini apa saudara? Mari kita memiliki pengenalan akan Tuhan. Banyak orang mengaku Kristen, banyak orang mengaku melayani Tuhan, banyak orang mengaku mengenal Tuhan. Ya, banyak orang yang ngaku-ngaku, tetapi saudara, mari kita minta sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya kita ini penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Ya, dari mana kita bisa mengenal Tuhan? Dari firman Tuhan. Malam ini kita sedang membaca firman dan saya bersyukur mendapat banyak WA yang masuk berkata, Ibu terima kasih lewat mesbah doa, lewat khotbah-khotbah saya sekarang mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Saya mengenal Tuhan lebih lagi di dalam kebenarannya, Bu. Selama ini saya hanya jadi Kristen biasa saja, tapi saya sekarang mengenal Tuhan. Iya, kita harus mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan secara benar. Kenapa? Karena saat Tuhan datang, dia akan menyelamatkan orang-orang yang mengenal dia dengan benar, saudara. Ya, di sini dikatakan tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi orang berlaku busuk. Ya, sebab seluruh gunungku yang kudus dan seluruh bumi akan penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Saat kita mengenal Tuhan dengan benar, maka kita pasti menjauhkan dosa dari hidup kita. Kita mengenal Tuhan, kita tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan. Waktu kita mengenal baik saudara, pasangan kita tahu apa yang dia suka. Ya, waktu kita mengenal dengan baik ya pasangan kita tahu apa yang dia tidak suka. Ya, dulu ketika saya pertama kali menikah dengan suami saya belum terlalu mengenal dia. Tapi ketika kita lebih dalam lagi, kita berumah tangga sudah hampir 20 tahun, saya semakin mengenal dia, saudara ya. Kalau dia udah garuk-garuk kepala, oh dia butuh kopi ya. Kalau dia sudah uring-uringan, oh dia lapar. Ya, jadi kalau udah garuk-garuk kepala saya tanya kopi, dia bilang kok tahu? Ya iya tahu, kenapa? Saya sudah mengenalmu. Hampir 20 tahun saya hidup bersama-sama kamu. Saya tahu ada orang-orang yang sudah jadi Kristen puluhan tahun tapi gak ngerti-ngerti dan gak tahu-tahu Tuhan. Ada orang yang udah jadi Kristen 40 tahun tapi tidak kenal Tuhan.
nggak kenal apa yang menyukakan hati Tuhan, nggak kenal orang itu. Kalau mengenal Tuhan, kita bikin dosa itu saudara, di hati itu sudah ada tuduhan. Awas loh, kamu berdosa loh. Ya, kamu tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita cepat-cepat minta ampun, ampuni aku Tuhan. Ya, kita sakit hati sedikit sama orang, sudah ada suara yang berkata, awas loh, Tuhan tidak berkenan loh. Tuhan tidak mau kamu seperti itu. Ampuni saya Tuhan. Iya, ampuni, saya tidak mau sakit hati sama dia. Ya, kita marah, ada sesuatu yang bicara di hati. Kenapa itu bisa terjadi sehingga kita ini dituntun dalam kehidupan, dalam kekudusan? Kenapa? Karena kita mengenal Tuhan. Jangan hanya tahu tentang Tuhan, tapi engkau harus mengenal Tuhan. Lebih dekat, dan lebih dekat lagi. Jangan hanya jadi Kristen yang tahu, tetapi mari kita menjadi Kristen yang mengenal Tuhan. Ya, kenapa? Karena Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang mau bergaul karib dengan Dia. Mari kita menjadikan diri kita sahabatnya Tuhan, supaya kita mengalami semua rancangan dan janjinya. Jangan hanya menjadi Kristen yang ke gereja, ya kayaknya kita bahkan melayani, tapi nggak tahu kalau bersinah itu ya menyakiti hati Tuhan. Makanya saudara, ya, dulu saya pernah sampaikan, orang berkata gini, Bu, ngapain repot-repot hidup kudus? Ya, kalau nanti pada akhirnya kita mati ternyata tidak ada neraka, ya tidak ada surga. Saya bilang nggak apa-apa. Ya, saya hidup kudus, ya saya tahu ada Tuhan di dunia ini menciptakan saya. Kenapa saya mau menjaga hidup saya kudus? Karena saya tidak mau menyakiti hati Tuhan. Saya tahu kalau saya bersinah, saya melakukan sesuatu yang Tuhan itu tidak suka. Nah, ada orang-orang yang sudah hidup menjadi Kristen puluhan tahun, masih bersinah, nggak bertobat-tobat. Ini orang yang tidak mengenal Tuhan. Masih merokok, nggak tobat-tobat, tidak menyadari bahwa tubuhnya itu bait Allah, bait Roh Kudus. Masih judi, nggak kapok-kapok. Ya, kita itu kalau hidup mengenal Tuhan, saudara, Roh Kudus akan menuntun kita. Kita melakukan sedikit aja kesalahan, kita sudah merasa, aduh Tuhan itu kayaknya ya tidak senang apa yang aku lakukan. Kita kepahitan sama orang, Roh Kudus sudah bicara di hati. Kita marah, Roh Kudus sudah bicara. Mari kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan baik, sehingga kita boleh memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Lewat apa? Lewat firman. Kenapa banyak orang Kristen tidak mengenal Tuhan dengan baik dan tidak mengenal Tuhan secara benar? Karena kita tidak pernah baca Alkitab, kita nggak pernah tahu firman. Ya, bahkan kalau ke gereja pun ya semua dengar firman, kita main HP, main game. Makanya tidak pernah mengenal Tuhan karena nggak pernah dengar firman. Bertobat. Ya, jangan main HP terus kalau lagi dengar firman Tuhan. Bertobat saudara ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan benar. Ya, ayat yang ke-10 berkata, maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Ya, saudara, firman Tuhan berkata, ya bahkan ketika Yesus datang, ya bahkan dia adalah pangkal Isai yang berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Kita percaya bahwa ya keselamatan awalnya itu hanya datang bagi bangsa Israel, tetapi akhirnya Tuhan memberikan keselamatan itu bagi semua bangsa-bangsa yang mau, semua orang. Yesus datang bagi setiap manusia yang mau menerima Dia. Untuk siapa Yesus datang? Bukan hanya untuk orang Kristen. Yesus datang bagi orang yang mau menerima Dia di dalam kehidupannya. Saudara, biarlah kita semua menjadi orang-orang yang terus ya mencari Tuhan, yang terus mau mengiring Tuhan, supaya kita ini terus melekat dengan Dia dan kita diberikan kekuatan untuk ada di dalam hadirat-Nya. Ayat 11 berkata begini, judul perikopnya, sisa-sisa Israel akan kembali. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umat-Nya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia dan di Elam, di Sinear, di Hamat dan
di pulau-pulau di laut. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Ya. Di sini dikatakan, kapankah kelompok sisa umat Allah ini akan kembali ke negeri mereka? Nubuatan perjanjian lama kerap berlaku untuk masa depan yang dekat dan juga masa depan yang jauh. Yehuda akan segera dibuang ke Babel dan suatu kelompok sisa dan kembali ke Yerusalem pada tahun 538 sebelum Masehi. Melalui ketetapan Kores, sekalipun demikian, pada tahun-tahun yang akan datang, umat Allah akan diserakkan ke seluruh dunia. Lokasi-lokasi ini melambangkan 4 penjuru dunia yang dikenal saat itu, yakni Hamat di sebelah utara Mesir, di selatan Asyur, dan Babel di timur, dan pulau-pulau di laut di barat. Pada akhirnya umat Allah akan dikumpulkan kembali saat Kristus datang untuk memerintah seluruh dunia. Ya, saatnya Tuhan akan mengumpulkan kita dari segala penjuru dunia. Ya, orang-orang yang percaya ketika Yesus datang kembali kali yang kedua untuk memerintah di bumi. Biarlah kita mau tetap setia sampai Tuhan datang. Kita mau setia untuk menunggu, menanti Dia datang. Hidup di dalam kebenaran dan kekudusan sampai akhirnya Tuhan datang dan Dia berkata kepada kita, engkau adalah anakku yang setia. Ya, dan Dia melihat nama kita ada tercatat di dalam kitab kehidupan. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mempercepat waktu kedatangan Tuhan, kata firman Tuhan. Kenapa? Karena kalau tidak dipersingkat waktunya, tidak akan ada yang selamat. Ya, sekarang aja orang sudah hiruk pikuk, kebingungan, ketakutan semua. Pengusaha semua, bisnis raksasa bertumbangan, bangsa-bangsa yang kuat berjatuhan. Ingat, penggenapan demi penggenapan firman Tuhan sedang terjadi. Ya, percayalah, ini adalah penggenapan demi penggenapan. Saya mau supaya kita semua berjaga-jaga, buka mata kita, buka mata rohani kita, jangan tidur. Bangun hai kamu yang tidur, bangkit dari antara orang mati, kata firman Tuhan. Buka mata rohani kita, jangan jadi Kristen ikut-ikutan. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan pribadi lepas pribadi, memohon pengampunan, memohon pertobatan. Kita ada di hari-hari yang terakhir. Semua sedang digenapi Tuhan. Jangan ada yang santai dan menganggap ini biasa-biasa saja. Ya, Tuhan berkata, serukan tentang pertobatan, serukan tentang pertobatan. Karena hanya orang-orang yang mau bertobat yang akan masuk dalam kumpulan bilangan yang akan dikumpulkan kembali oleh Tuhan. Kalau kita tidak bertobat, kita tidak akan dikumpulkan dari antara bangsa-bangsa. Teruslah hidup di dalam pertobatan. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-13. Kecemburuan Efraim akan berlalu dan yang menyesakkan Yehuda akan lenyap, kata firman Tuhan. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda dan Yehuda tidak akan menyesakkan Efraim lagi. Tetapi mereka akan terbang ke barat, ke atas lereng gunung Filistin. Bersama-sama mereka akan menjarah Bani Timur. Mereka akan merampas Edom dan Moab. Dan orang Amon akan patuh kepada mereka. Tuhan, ayat 15, Tuhan akan mengeringkan teluk Mesir dengan nafasnya yang menghanguskan, serta mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat dan memukul pecah menjadi 7 batang air, sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut. Maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur, seperti yang telah ada untuk Israel dahulu pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Ya saudara, jadi dikatakan kapankah kelompok umat dan ini akan kembali ke negeri mereka. Nubuatan perjanjian lama itu ya selalu pasti tergenapi. Edom, Moab, dan Amon adalah 3 negara yang berbatasan dengan Yehuda bersama Filistea. Bangsa-bangsa itulah yang bergembira dan merampas tanah Yehuda ketika Yehuda dikalahkan.
Yesaya sedang berbicara tentang suatu eksodus yang baru atau kedua ketika Allah membawa umatnya yang terserak kembali ke Yehuda. Dan Mesias akan datang memerintah dunia. Tuhan akan mengeringkan Laut Merah supaya bangsa Israel bisa berjalan melewatinya, dan perjalanan menuju tanah perjanjian itu ada di Keluaran 14. Dia mengeringkan sungai Yordan supaya bangsa itu bisa menyeberang ke tanah itu di Yosua 3. Allah akan sekali lagi menyediakan jalan pulang bagi umatnya. Saudara, kita telah melihat ya, semua nubuatan telah digenapi dan akan sedang digenapi, yaitu nubuatan tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua untuk membawa pembebasan yang sejati bagi anak-anak Tuhan yang mau terus hidup dalam kekudusan dan tidak hanyut dengan keinginan dunia saat ini, tidak hanyut oleh ilah-ilah zaman. Kemarin ibadah minggu online saya berkhotbah tentang ilah zaman. Kita mungkin bertanya, kenapa kita nggak boleh kena ilah zaman? Ilah zaman itu akan membutakan pikiran orang-orang percaya. Apa yang menjadi ilah zaman? Saudara silakan nonton ibadah online kemarin. Bisa menjadi ilah zaman uang, kekayaan, kehormatan. Ya, apa yang mengikat manusia? Handphone yang tidak bisa dilepaskan. Apalagi yang bisa menjadi ilah zaman? Banyak. Kecantikan dan lain sebagainya. Saudara bisa nonton khotbah saya yang hari Minggu kemarin. Biarlah kita mau terus saling berjaga-jaga. Tugas saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan saudara untuk kembali pada Tuhan. Jangan terseret dengan arus dunia ini. Kenapa? Sebentar lagi kita sedang menanti kedatangan Tuhan dan penggenapan firman akan segera digenapi. Mari kita akan menyiapkan hati kita saudara untuk sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Kita mau menaikkan pujian, kita mau berkata bahwa sungguh kami percaya Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-janji-Mu atas hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Kami mau menantikan penggenapan firman Tuhan. Ku percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Dan kami orang-orang yang berserah kepada Tuhan seutuhnya, kami juga tidak akan dikecewakan. Karena Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang maha dahsyat dan maha kuasa. Kami mau teguhkan iman kami hari-hari ini kepadamu Tuhan, karena kami tahu tidak ada satupun firman yang tidak digenapi. Kita mau berkata pujian ini dengan iman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah galai, menepati janji-janji. Lebih lagi dengan iman katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai, Engkau tidak pernah gagal untuk menepati semua firman yang sudah Engkau ucapkan. Terima kasih Bapa, mampukan kami terus hidup kuat di dalam Tuhan. Kami mau hidup takut akan Tuhan. Tidak ada yang lain yang perlu kami takuti selain Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Engkau sudah memberikan kami iman untuk terus percaya kepadamu. Firman-Mu itu yang menopang kami. Biar kami mau tetap setia tinggal dalam hadirat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati anak cucu-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kuliah-Mu, diberkati semua yang Engkau lakukan dengan tangan-Mu. Bahkan anak-anak kami yang akan ujian, Tuhan memberkati dengan hikmat, marifat. Dan kami percaya Bapa, yang sakit disembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin.
Tuhan Yesus memberkati. Tetaplah bersuka cita, jangan takut, dan tetap bersemangat jalani hidup ini saudara, karena Tuhan perlindungan kita. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini, supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut, karena gratis. Tuhan memberkati.